NPM 2023 1450046. Saat ini saya lagi ada di SMAN 11 Depok. Tentunya saya nggak sendiri, saya bersama kelompok saya yaitu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Rafi dengan NPM 2023 1450067. Halo, perkenalkan nama saya Eka Stuti dengan NPM 2023 1450070. Kami dari kelompok 1 saat ini mau melakukan observasi di SMAN 11 Depok memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Ikuti keseruan kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indarprasta PGRI ingin melakukan observasi terkait peran, tantangan, dan tugas guru di era sekarang. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Eka Stuti. Nama saya Anissa Nurhawati. Nama saya Muhammad Abi Rafi. Dengan ini boleh Ibu perkenalkan dulu. Oke. Baik, saya Wulan Suciati dari SMA Negeri 11 Kota Depok. Di sini mengajar ekonomi di level 11 dan 12. Ya, kebetulan sudah sekitar 10 tahunan berada di sini mengajar anak-anak untuk mata pelajaran ekonomi. Ya, mungkin perkenalannya singkat segitu ya. Mungkin cukup, nanti yang lebih luas lagi kita bisa ngobrol lebih luar ini. Silakan. Pertama-tama saya ingin tahu dulu bagaimana sebenarnya tugas Bapak atau Ibu sebagai guru rumpun IPS dalam kegiatan mengajar sehari-hari. Misalnya tuh dalam persiapan pembelajaran, pengelolaan kelas, sampai ke penilaian siswa. Oke, baik. Berarti terkait sama ini ya. Kalau yang namanya guru sebenarnya tugasnya cuma 3. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi dalam kerangka seorang guru mengajar itu tugas pokoknya cuma 3 itu. Dan itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Jadi kalau dikaitkan dengan pelajaran ekonomi, itu yang langkah pertama ada perencanaan. Tentunya kita membuat yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini biasanya udah disusun di awal tahun ajaran baru gitu ya. Cuman ketika pelaksanaannya H-1 atau ini kita harus selalu mengupdate lagi apakah RPP-nya ini nanti berkesesuaian atau tidak gitu. Jadi perencanaan itu harus matang dan itu hal pondasi dasar untuk mengajar. Karena kalau guru mengajar di kelas tanpa perencanaan, itu dia tidak akan mempunyai konsep pembelajaran yang matang. Jadi dia ke kelas itu alurnya akan kacau. Habis ini ngapain, dia nggak akan punya konsep yang matang. Jadi perencanaan adalah kunci pokok, kunci utama yang harus dipegang oleh guru sebelum masuk kelas. Ya minimal kalau perencanaan tidak bisa dia tuliskan dalam sebuah draft yang panjang, minimal dia sudah punya konsep perencanaan inti di kelas dia mau ngapain. Hari ini tujuan pembelajarannya apa? Itu konsep yang harus dilakukan sebelum mengajar. Yang kedua, itu adalah proses atau pelaksanaan pembelajaran. Berarti aktivitas guru di dalam kelas. Nah, dalam proses mengajar ini sebenarnya bukan terkait dengan akademisnya saja. Jadi ketika kita melangkah masuk kelas, kita harus bersiap bahwa kita adalah artis di kelas. Dan di situ pekerjaan kita tidak sekedar transfer ilmu doang, tapi juga terkait bagaimana membentuk karakter anak-anak, bagaimana mendisiplinkan mereka, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang implisit tidak ada dalam buku pelajaran. Dan itu sebenarnya tantangan besar buat guru di situ, karena yang namanya ngerubah karakter, yang namanya menanamkan kedisiplinan itu nggak bisa satu hari 2 kejadian. Nah, jadi tugas utamanya dalam mengajar dan mendidik itu selain mata pelajaran kita sampaikan, materi kita sampaikan, ada hal-hal besar yang tidak tertulis di buku teks, itu adalah menanamkan karakter.
Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi itu penting karena untuk menilai apakah yang kita ajarkan ke anak-anak itu sudah tercapai atau belum. Nah, ketika kita masuk kelas kita kan punya hari ini apa ini ya, tujuan pembelajarannya apa. Nah, jadi di setiap hari pembelajaran itu harus ada yang namanya asesmen. Asesmen itu tidak harus yang selalu tes, tertulis dan kaku gitu. Kita bisa membuat asesmen sederhana, misalkan dengan banyak platform sekarang ya, ada Quizzes, ada Zquiz, ada macam-macam itu bisa kita gunakan untuk evaluasi. Dan evaluasi itu alangkah baiknya kita lakukan di ada 3 asesmennya, asesmen S-learning, for learning, sama satu lagi asesmen yang for learning. Jadi ada 3 di awal, proses, sama di akhir gitu. Intinya ada 3 itu. Nah, itu saling mendukung dalam satu kali proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian pembelajaran hari ini, apakah anak-anak memang udah paham atau belum. Jadi akan sangat terasa tidak enak ketika kita masuk kelas, kita nyampein materi, tapi kita keluar kelas, anak-anak itu isi kepalanya nggak ada apa-apa. Jadi gitu. Kemudian Bu, pastinya menjadi seorang guru itu banyak banget tantangannya Ibu ya. Saya mau tanya Ibu, kalau dalam menjalankan tugas tersebut menjadi guru, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi? Baik tantangan di kelas, tantangan dari kurikulum, atau hal-hal administratif? Kalau tantangan lebih ke ini ya, bagaimana kita memahami karakter anak. Itu lebih tantangan yang besar sih. Kalau tantangan kayak administrasi itu setiap tahun kita udah ngejalanin, dan itu ketika ada penyesuaian kayak kemarin dari kurikulum nasional dengan RPP yang modul ajar, kemudian berganti dengan kurikulum yang sekarang pendekatan deep learning, itu perencanaannya juga berbeda dengan RPP yang model deep learning. Jadi kita ada harus penyesuaian, cuman itu bukan suatu hal yang tantangan berat gitu ketika kita harus menyesuaikan dengan kurikulum, karena emang kita harus siap dengan setiap perubahan yang ada. Justru tantangan terbesar itu menurut saya ketika kita dihadapkan dengan karakter anak yang beragam, dari latar belakang anak, latar belakang sosial mereka, latar belakang orang tua, kemudian karakter setiap anak ya. Setiap kelas itu kan kurang lebih ada 36 ya, dan kita sebagai guru tuh harus paham masing-masing anak itu gimana tipikalnya. Ada anak yang ketika dia ditegur sedikit itu langsung melempem. Ada anak yang ketika ditegur justru dia semakin motivasinya tinggi. Dan kita tuh kalau nggak paham karakter setiap anak, kita nggak akan bisa kita mengajar tuh nggak akan bisa diterima mereka dengan karakter mereka. Jadi tantangan terbesarnya menurut saya di situ. Dari setiap karakter anak. Betul. Bagaimana cara Ibu sendiri untuk memahami karakter anak tersebut dari masing-masing anak tersebut? Yang pertama, saya biasanya ngobrol sama guru-guru yang lain. Ini anak ini gimana sih? Gitu. Kalau anak ini di pelajaran Ibu gimana? Gitu. Ternyata, oh iya sama aja gini-gini. Terus kita terusin lagi, kata belakang keluarganya gimana sih? Oh dia tuh dari gini-gini. Oh berarti kita harus memperlakukan anak seperti ini. Gitu. Itu kalau dari latar belakang sosial dan keluarga. Kalau dari latar belakang kayak misalkan gaya belajar nih, kan gaya belajar macam-macam anak ya, ada yang suka belajarnya sambil lari-lari, ada yang kinestetis, ada yang auditori, ada yang visual gitu kan, macam-macam. Itu paling saya di kelas sambil pengamatan sambil sesekali ngobrol di luar jam, diajak ngobrol di pendekatan individu gitu. Jadi sambil dilihat di kelas ketika misalkan saya menampilkan presentasi ya, dengan visual ternyata ada yang kayaknya kurang minat gitu. Oh berarti ini anak tipenya mungkin nggak ke visual, mungkin ke kinestetis yang dia harus banyak bergerak gitu. Jadi dan itu memang nggak bisa kita jalani sehari 2 hari karena itu berproses untuk memahami karakter anak. Kecuali yang mungkin yang khusus banget gitu ya. Ada anak yang tipikalnya emang khusus banget. Kan kalau dalam mengajarkan akan lebih gampang diciriin kalau itu dia menonjol banget atau di bawah banget gitu. Nah itu kita lebih mengenalnya lebih gampang, dan artinya ketika tahu karakternya gini, oh berarti perlakuannya gini. Tapi anak-anak yang standar, maksudnya secara ini anak-anak pada umumnya itu yang kita harus lebih jeli lagi mengetahui dia di mana karakternya gitu. Jika tuh
Nah itu lalu selanjutnya, kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, problem apa sih yang paling terasa mempengaruhi proses pembelajaran IPS? Misalnya sesuai yang kurang minat baca kah, atau terlalu fokus pada gadget, perubahan perilaku sosial, kebijakan kurikulum yang sering berubah, penggunaan AI, atau mungkin fasilitas belajar yang masih terbatas. Dan bagaimana ibu biasanya nih mengatasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut gitu? Oke, kalau untuk yang apa namanya? Bentar tadi yang awal tadi apa? Mempengaruhi proses pembelajaran IPS, misalnya itu kayak siswa yang kurang minat Ah baca. iya, minat baca iya. Jadi mau ngebahas itu. Kalau di sini rata-rata memang yang jadi kendala saya nih, terutama IPS ya, itu minat baca literasinya rendah. Jadi memang secara survei apa namanya hasil rapor belajar juga literasinya masih perlu ditingkatkan gitu ya. Anak-anak itu literasinya rendah. Mungkin kalau boleh ini mungkin ada pengaruhnya juga dia dengan gadget atau apa. Karena memang dengan literasi yang rendah itu, misalkan kita ngasih instruksi, ada perintah di dalam soal, anak masih bertanya lagi, Bu ini diapain gitu. Kan itu sudah jelas instruksinya di situ dibaca. Jadi hal sederhana seperti itu saja mereka masih seperti itu. Bagaimana dengan literasi yang sifatnya luas untuk konteks pembelajaran, apalagi yang namanya ekonomi, ilmu sosial, itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, lebih dekat dengan wacana-wacana. Nah, yang paling dekat dengan masalah ini ketika dalam proses pembelajaran, saya sering memberikan artikel yang terkait sama kondisi sekarang. Misalnya hari ini yang lagi naik daun ditanya apa ya gitu, itu suka saya bawa ke kelas. Yang kemarin saya ngasih itu tuh waktu Menkeu yang baru tuh naik naik jabatan ya, jadi Menteri Keuangan yang baru, dia kan secara ini mengeluarkan kebijakan baru gitu ya. Itu saya bahas di kelas, saya ambilkan dari artikel-artikel yang ada di internet itu, coba diskusikan dengan kelompok, coba dianalisis ini seperti apa. Tapi dari jawaban anak-anak itu, yang saya harapkan adalah dia bisa mengkritisi sebuah artikel itu, dia bisa mengkritisi, bisa memberikan pendapatnya, dia bisa bisa keluar pemikiran-pemikiran yang kritis logisnya gitu. Tetapi yang saya lihat hasil pekerjaan anak-anak itu lebih ke menyalin ulang isi artikel. Jadi kadang berpikir ini kan udah level SMA gitu ya, bukan waktunya lagi jawabannya seperti itu, bukan waktunya lagi dia kayak copy paste jawaban gitu. Jadi itu karena literasi membaca mereka yang rendah, kemudian dia belum bisa menghubungkan antara satu keadaan dengan keadaan lain yang kemudian dirangkum dalam suatu jawaban yang kritis itu, sehingga kalau melihat dari situ itu problem terbesar. Nah kemudian masalah AI juga, AI itu antara tantangan tapi juga peluang gitu. Pernah ketika saya berikan soal, anak-anak sekarang tipe-tipe gini, tipe-tipe canggih cuman kalau nggak diarahkan fatal. Soal saya di scan sama dia, tanyain ke AI, waduh gitu kan. Jadi anak-anak itu paham fitur-fitur teknologi sekarang, bahkan mungkin jauh lebih dari dulunya, cuman kadang dia banyak penyelewengan yang dilakukan seperti itu. Cuman dari situ, karena AI itu sangat membantu pekerjaan guru, kadang saya juga sering menggunakan AI untuk proses pembelajaran ini. Misalkan hari ini ide mengajarnya apa ya, kadang suka nanya di situ juga, cuma tidak ditelan mentah-mentah, kita sesuaikan juga dengan kondisi anak-anak gitu. Itu aja sih secara umumnya. Penjelasan itu sangat membantu kami memahami bagaimana dunia pendidikan berjalan di lapangan. Apalagi dengan kondisi sekarang yang terus berubah, semoga ilmu yang kami dapatkan bisa menjadi bekal untuk kami ketika nanti terjun mengajar. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas kesempatan dan keramahan ini. Oke, terima kasih juga Terima kasih. sharing-sharingnya. Mudah-mudahan jadi guru profesional semuanya.